Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittabahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para sahabatku Gontoriyun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur tentunya kepada Allah. Allah masih berkenan memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Allah limpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menikmati suasana Ramadan. Semoga saum kita menjadikan kita orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua istiqomah mencintainya, melaksanakan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para sahabatku yang tercinta, Jilu Tis'inat Gontoriyun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan bulan untuk kita semua kaum muslimin melaksanakan ibadah siam di dalamnya. Tiada lain tiada bukan adalah karena bulan Ramadan adalah bulan yang termulia, bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Maka Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelasan daripada petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka siapa yang menyaksikan bulan itu hendaknya dia berpuasa. Bulan Ramadan ada satu malam yang kemudian disebutkan adalah malam Qadar, malam kemuliaan. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, karena malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dalam 2 fase. Yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke tempat di mana berkumpulnya para malaikatnya Allah secara keseluruhan. Ini terjadi pada 17 Ramadan, di mana terekam dalam surat Al-Anfal ayat 41, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal talqal jam'an. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW pada hari Furqan, hari pembeda antara hak dan yang batil, di mana hari pertemuan 2 kelompok besar dalam peperangan Badar adalah kaum muslimin dan kaum Quraisy, kaum kafir. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, fase Mekah selama 10 tahun, dan fase Madinah selama 13 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa dikatakan? Karena malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Yang kemudian kedua malam ini kita kenal dengan malam Nuzulul Quran. Yang pertama dalam surat Al-Anfal adalah secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dan yang kedua secara bertahap dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu selama 23 tahun. Para sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga diturunkan yaitu di Mekah pertama kali. Maka Mekah menjadi tempat negeri yang suci. Pun juga Al-Quran diturunkan di Madinah, maka Madinah pun menjadi negeri yang suci yang dimuliakan. Disebutlah Haramain, dua negeri, dua kota yang disucikan, yang tidak akan pernah diinjak oleh kaki Dajjal. Kemudian kita umat Rasulullah SAW mempunyai kesempatan untuk menjadi umatnya yang terbaik tatkala kita mau mempelajari Al-Quran dan kita mau mengamalkannya, mengajarkannya. Maka Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mau mengajarkannya kepada orang lain. Maka apapun dan siapapun yang bersinggungan berkaitan dengan Al-Quran selalu menjadi yang termulia, selalu menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabinya yang diamanahi Al-Quran menjadi nabi yang termulia. Tempatnya yang diturunkan Al-Quran menjadi tempat yang paling suci. Malamnya di mana diturunkan Al-Quran menjadi malam yang lebih baik. Bulannya di mana diturunkan Al-Quran Allah pilih untuk dijadikan bulan puasa bagi kaum muslimin. Para jamaah sekalian, sahabatku Gontoriyun Jilutis Ainat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah warisan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Warisan adalah sesuatu yang sangat berharga, maka selalu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Warisan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nyatakan dalam surat Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzi istafaina min 'abdina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba yang kami pilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun kaum muslimin terbagi-bagi menyikapi Al-Quran ini. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Bahkan mereka cenderung menjauhi Al-Quran. Bahkan bisa jadi muslim tapi menghina Al-Quran. Orang ini jauh dari petunjuk hidayah dan sinar terang benderang yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Dzalimun li nafsihi, dia zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah golongan muqtasid, yang pertengahan. Dia mengenal Al-Quran, sesekali membaca Al-Quran, bahkan sesekali dia pun mengamalkan Al-Quran, namun tidak menjadi kebutuhan baginya, hanya ala kadarnya saja. Golongan ini masih mendingan
masih ada kesempatan dia untuk mendapatkan peluang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan ada golongan yang bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penghambaannya, dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dijadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman jalan hidupnya. Al-Quran dipelajarinya, dibacanya, dihayatinya, direnungkannya, dan bahkan diamalkannya dengan sebaik mungkin. Dia menjadi Al-Quran, dia menjadi ahli Al-Quran yang sebaik-baiknya, dia menjadi ahli Allah yang sebaik-baiknya. Maka ketika dia menjadi ahli Allah, menjadi ahli Al-Quran, Allah akan memuliakannya, karena dia sudah memuliakan kalamullah Al-Quranul Karim dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dengan mengajarkannya, dengan mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Semoga dari tiga golongan ini kita termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup kita semuanya. Demikian ceramah singkat yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Astagfirullahaladzim, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.